Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi di channel Rumah Angka, tempat kumpulan soal-soal dan pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal tentang Pitagoras, bangun datar dan bangun ruang kelas 8. Tonton sampai selesai ya. Semangat! Berikut soal-soal yang akan kita bahas lanjutan dari part 1. Mari kita mulai. Ada sebuah kayu berbentuk kubus dengan rusuk 10 cm. Kedelapan pojoknya dipotong. Potongannya berbentuk limas dengan rusuk tegak 2 cm. Dan titik puncaknya di pojok kubus. Berapa banyaknya pojok atau titik sudut kayu tersebut setelah dipotong? Gambaran kubus dengan pojoknya dipotong seperti ini ya. Yang kita hitung adalah berapa banyak titik sudut kayu tersebut setelah dipotong. Jadi untuk ukurannya itu tidak usah kita hitung. Nah, karena semua pojoknya dipotong, berarti ada 8 titik pojok. Untuk menghitung berapa banyak titik sudut kayu berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Jawabannya C ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kubus besar dibentuk oleh 125 kubus kecil yang kongruen. Kubus besar tersebut sisi-sisinya dicat. Berapa banyak kubus kecil yang terkena cat satu sisinya? Langkah pertama, kita harus cari tahu dulu nih panjang sisi kubus yang besarnya. Dengan cara mengolah rumus volume kubus. Volume kubus adalah S pangkat 3. Jadi akar 3 dari 125 adalah 5. Penggambaran kubusnya seperti ini adik-adik. Jadi kita tahu ada 5 kubus kecil di setiap sisi-sisi kubus besar. Pertanyaannya, kubus kecil yang terkena cat di satu sisinya. Maksudnya, hanya satu sisi dari kubus kecil yang terkena cat. Bisa atas saja, bawah saja, kanan, kiri, dan seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan kubus yang berada di tengahlah yang hanya dikenai cat satu sisi saja. Ada berapakah itu? Ada 9 adik-adik. Jadi totalnya adalah 6 dikali 9 sama dengan 54 kubus. Kenapa dikali 6? Karena total sisi kubus adalah 6. Next. Sebuah balok berukuran 60 cm kali 24 cm kali 7 cm, panjang diagonal ruang balok tersebut adalah, kita butuh garis pertolongan untuk mengerjakannya. Oke, kita namakan garis miring A dan X. Karena untuk mencari X, kita harus mencari tahu dulu panjang garis A-nya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. A sama dengan akar 60 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Kita hitung, karena hasilnya tidak bulat, jadi kita bentuk aja ke A kuadrat ya. Jadi sama dengan 4176. Lanjut menghitung X sama dengan akar A kuadrat ditambah 7 kuadrat. A kuadrat kita masukkan tadi adalah 4176. Dihitung hasilnya adalah 65. Jadi jawabannya D. Yang tadi tersebut adalah rumus-rumus Pitagoras mencari sisi miring. Jadi rumusnya itu ditambah. Soal berikutnya. Setelah kita baca soalnya, yang ditanyakan adalah perbandingan volume kolam ikan Pak Yanto dengan Pak Nanang. Ukuran kolam ikan Pak Nanang adalah 125 cm dikali 75 cm dikali 35 cm sebagai panjang, lebar, dan tingginya. Sedangkan ukuran kolam Pak Yanto adalah, kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Jadi 2P dikali 3L dikali T sama dengan 6PLT. Selanjutnya kita cari perbandingan volumenya. PLT dibanding 6PLT. PLT kanan kiri kita bisa coret, jadi tinggal 1 dibanding 6. Yang artinya volume kolam ikan Pak Yanto 6 kali lebih besar dibanding kolam ikan Pak Nanang. Soal selanjutnya. Sebuah prisma tegak beralaskan segitiga sama sisi. Diketahui panjang sisi segitiga 30 cm dan tinggi prisma 40 cm. Berapa luas permukaan prisma tersebut?
Nah, kalau yang ditanya luas permukaan, berarti penjumlahan luas-luas bidang di bangun ruang itu. Coba kalian perhatikan ya. Terdapat 2 segitiga sama sisi, 2 persegi panjang kanan kiri, dan 1 persegi panjang di depan. Oke, mari kita hitung. X adalah tinggi segitiga sama sisi. Jadi mencari X sama dengan akar 30 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Hasilnya 15 akar 3. Adik-adik bisa mempelajari proses penghitungannya ya. Seperti akar 25 dan akar 9 itu kan bisa dihitung. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Lanjut mencari luas segitiga. Karena segitiga ada 2, jadi 2 dikali alas kali tinggi dibagi 2. Lalu kita hitung luas persegi panjang. Ada 3 persegi panjang yang kongruen, jadi kita langsung kalikan 3. Setelah didapatkan hasilnya masing-masing, maka luas prisma adalah 3600 ditambah 450 akar 3. Soal nomor 14. Perhatikan kubus berikut. T adalah titik potong EG dan HF. Ditanya panjang AT. Untuk bisa mengerjakannya, kita butuh garis pertolongan ya adik-adik. Kita bisa membuat garis dari titik T ke bawah, berhenti tepat di titik potong alas, diagonal alas. Sehingga terbentuk segitiga siku-siku ya di situ. Ada cara cepat untuk menghitung diagonal sebuah persegi yang bisa adik-adik hafalkan. Persegi dengan sisi S, maka diagonalnya adalah S akar 2. Jadi kalau sisinya 6, berarti panjang diagonalnya adalah 6 akar 2. Mudah ya adik-adik? Oke, kembali ke segitiga siku-siku ya. Berikut cara penyelesaiannya. AT sama dengan akar OA kuadrat ditambah OT kuadrat. Panjang OA adalah setengah dari panjang AC, yaitu setengah dikali 6 akar 2. Lalu dikuadratkan, ditambah panjang OT adalah 6 kuadrat. Hasilnya 3 akar 2 kuadrat ditambah 36. 3 akar 2 kuadrat masing-masing dikuadratkan jadi 9 dikali 2. Dan hasil akhirnya 3 akar 6. Silakan adik-adik cermati penghitungannya ya. Mari kita lanjut ke soal 15. Kampung Pelangi akan dihiasi lampion. Karang Taruna merencanakan membuat lampion tersebut berbentuk limas dengan alas persegi. Panjang sisi 10 cm dan rusuk tegak limas 15 cm. Bila Karang Taruna ingin membuat kerangka lampion dari kawat sebanyak 100 buah, berapa meter kebutuhan minimal kawat tersebut? Sepertinya mudah ya adik-adik. Kita tinggal hitung keliling limas. Kita hitung keliling persegi atau alasnya. Dilanjutkan menghitung jumlah rusuk tegak limas. Jadi minimal kawat yang dibutuhkan adalah 4 dikali 10 ditambah 4 kali 15 sama dengan 100 cm atau 1 meter. Jika membuat lampion sebanyak 100, berarti 100 dikali 1 meter sama dengan 100 meter. Kita lanjutkan nomor 16. Sebuah balok kayu berukuran 40 cm dikali 30 cm kali 20 cm. Pada tiap pojoknya dipotong sedemikian hingga potongannya berbentuk kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Berapa banyak sisi balok kayu setelah pojok-pojoknya dipotong? Nah, bagaimana penampakan balok setelah dipotong pojok-pojoknya? Jadi ada 8 titik pojok yang dipotong. Kebetulan saya hanya bisa menggambar satu pojok saja ya. Satu potongan kubus tersebut menyebabkan bertambahnya 3 sisi di setiap pojok-pojoknya. Berarti total sisi balok tersebut menjadi sisi balok ada 6 ditambah dengan sisi yang dipotong itu 3 dikali 8. Hasilnya 30. Kita beranjak ke nomor 17. Sebuah segitiga siku-siku panjang sisi tegaknya 3x dan 4x, sedangkan hipotenusanya 15 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Kalau segitiga siku-siku sudah pasti pakai rumus Pythagoras. Untuk mengetahui sisi-sisi tegaknya yang belum diketahui, kita cari x-nya dulu ya.
Rumus mencari sisi miring, C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Tinggal substitusi angkanya, didapatlah 15 sama dengan akar 25x kuadrat, yaitu 15 sama dengan 5x. Jadi x sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Lalu kita hitung nilai A dan B-nya masing-masing. Setelah kita dapat A dan B atau alas dan tingginya, baru kita bisa cari luas segitiga. Luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Hasilnya adalah 54 cm persegi. Mari kita lanjut ke soal 18. Sebuah kotak cincin berbentuk balok diketahui luas sisi depan, atas, dan samping berturut-turut adalah 30 cm persegi, 24 cm persegi, dan 20 cm persegi. Berapa volume kotak cincin tersebut? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu rumus volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui sebagai berikut, kita tuliskan lagi. Kita lihat dari rumusnya, volume sama dengan P kali L kali T. Untuk yang P kali L itu sudah ada, yaitu 24. Kita tuliskan di sini. Berarti tinggal cari T-nya kan? Kita bisa mencari T-nya dengan merombak persamaan yang lainnya. Coba perhatikan. P kali T sama dengan 30, kita bisa jadikan T sama dengan 30 per P. Dan L kali T sama dengan 20, kita rubah menjadi T sama dengan 20 per L. Lalu biar bisa mendapatkan nilai T, jadi T-nya itu kita kali. Kalau T dikali T sama dengan 30 per P dikali 20 per L. Sehingga dapatlah T kuadrat sama dengan 600 per PL. Sama dengan 600 per P kali L kan sudah ada 24. Jadi kita bisa hitung 600 per 24 sama dengan 25. Untuk nilai T-nya berarti T sama dengan akar 25 sama dengan 5. T sudah ketemu, kita langsung substitusi ke rumus, yaitu 24 kali 5 sama dengan 120 cm kubik. Bagaimana adik-adik? Masih semangat? Yes, semangat! Mari kita bahas nomor 19. Pada gambar tersebut adalah 5 sebelah ketupat. Diagonal AC sama dengan 8 cm dan diagonal BD sama dengan 6 cm. Volume 5 T ABCD adalah 72 cm kubik. Panjang TP adalah... Siapa yang hafal volume 5? Ayo tunjuk tangan. Yap, volume 5 sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk belah ketupat, jadi kita gunakan rumus luas belah ketupat. 72 sama dengan sepertiga dikali diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 dikali tinggi. Jadi 72 sama dengan sepertiga dikali 8 dikali 6 per 2 dikali tinggi. Dicoret 8 dibagi 2 sama dengan 4, 6-nya dibagi 3 sama dengan 2. Jadi tinggal 4 dikali 2 dikali T adalah 8T. T sama dengan 72 dibagi 8, yaitu 9 cm. Kita sudah sampai ke soal terakhir. Prisma tegak segitiga ABCDEF diketahui panjang AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 3 cm, AC 5 cm, dan AD 6 cm. Volume prisma ABCDEF adalah, seperti yang sudah kalian ketahui, volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Mengapa saya menggambar prisma segitiga siku-siku? Karena panjang sisi segitiganya merupakan angka Pythagoras. Jadi kita mencari volume prisma sama dengan luas alas, yaitu luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Alas dan tinggi segitiganya adalah 4 dikali 3. Lalu dibagi 2 dikali tinggi prisma adalah 6. Hasilnya 36 cm kubik.
Alhamdulillah, pembahasan soal-soal Pitagoras, bangun datar dan bangun ruang sudah selesai. Jika adik-adik mempunyai pertanyaan, silahkan komen ya. Selamat belajar adik-adik. Semangat belajar, rajin berlatih, kamu pasti bisa. Wassalamualaikum.